Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar nats pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama mau mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar senantiasa boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nats renungan pagi hari ini Selasa 24 November 2020 tertulis pada kitab Markus pasal 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Demikian firman Tuhan. Tema berjaga-jaga dan menanti. Dalam kehidupan keluarga, komunitas, atau masyarakat, kita sering mendapat nasihat untuk waspada terhadap penyakit, bencana, bahaya dan kecelakaan yang mengancam keselamatan hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus menasihati para murid dengan perumpamaan kedatangan seorang tuan. Aplikasinya bagi kita orang percaya yaitu agar kita senantiasa berjaga-jaga sambil menanti. Kedatangan Tuhan yang kedua yang waktu dan saatnya tidak diketahui seorang pun. Ia akan datang pada saat yang tidak terduga seperti seorang pencuri. Bisa kapan saja seperti 4 waktu dalam nats bacaan kita hari ini. Oleh karena itu kita harus waspada dan selalu siap sedia. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Markus 13 ayat 35, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita? Ada 4 kebenaran firman Tuhan yang harus kita renungkan dan lakukan, yaitu pertama, setia melakukan tugas kita di dunia. Tugas apa saja? Kita melakukan pekerjaan kita setiap hari dengan baik, jujur dan benar. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan upah, melainkan sebagai anugerah dari Tuhan. Kedua, mengucap syukur senantiasa. Rasul Paulus mengatakan bahwa segalanya karena kasih karunia Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 4-8. Apabila kita bersatu dengan Yesus Kristus, maka kita memiliki segala kekayaan, yakni segala macam perkataan dan pengetahuan. Jadi apapun masalah dan pergumulan kita pribadi lepas pribadi, terlebih di masa sulit seperti COVID-19 saat ini, tidak menghambat kita untuk selalu bersyukur untuk anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ketiga, Nabi Daud dalam Mazmurnya membagikan pengalamannya agar memuji Tuhan senantiasa. Kekuatan tersebut mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan juga menghadirkan kuat kuasa Tuhan di dunia. Mazmur 145 ayat 2-7. Keempat, kita belajar setia kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita. Kuasa doa dapat mengubah segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, Dia pasti akan datang untuk kedua kalinya. Kapan, hari, tanggal, waktu, jam, tahun, tak seorang manusia pun tahu tentang hal itu. Sekalipun hamba Tuhan yang menurut pandangan mata manusia ia hebat dalam pelayanan. Apakah bisa terjadi malam ini, besok atau lusa? Hanya Bapa di sorga yang tahu waktunya. Mari sebagai umat percaya kita lakukan sungguh-sungguh 4 kebenaran di atas, agar kita tetap hidup dan berjaga-jaga, dan kita siap kapanpun Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kekuatan untuk menggunakan hidup sekarang ini
sebagai kesempatan melayani dan selalu mengandalkan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setia